Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Hari ini kita akan kuliah tentang produk kosmetik dekoratif dan juga skincare atau perawatan wajah. Jadi, untuk capaian pembelajaran di sini diharapkan kalian mampu memahami jenis dan tujuan penggunaan produk kosmetik dekoratif, kemudian memahami formulasi dan evaluasi produknya, serta kita akan bahas sedikit mengenai produk skincare ya. Jadi harus tahu apa saja jenisnya seperti itu. Oke, ini merupakan data eh, frekuensi penggunaan produk makeup dan juga skincare di Korea. Jadi ini datanya saya ngambil dari artikel penelitian ya, itu pada tahun 2017. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa tidak hanya perempuan, melainkan laki-laki juga banyak yang peduli pada kulit ya, kesehatan kulit. Baik itu dalam bentuk skincare maupun makeup. Di sini kita bisa lihat kalau makeup memang pria tidak sebanyak wanita. Tetapi untuk skincare kita bisa lihat di sini trennya ya pria juga cenderung menggunakan skincare produk ya untuk merawat em, wajahnya seperti itu. Nah, kita bisa lihat di sini misalkan kita ke produk makeup ya. Itu yang paling banyak digunakan adalah BB cream, kemudian lipstick, eyeshadow. Ya, rata-rata sebenarnya untuk kosmetik dekoratif ya banyak sekali yang digunakan. Kemudian untuk skincare produk yang paling banyak digunakan adalah toner dan juga sunscreen. Kita tahu sunscreen itu sangatlah penting ya dan lain-lain. Kalian bisa lihat sendiri dalam grafik. Oke, jadi sekilas mengenai produk kosmetik dekoratif. Kosmetik seperti yang kita ketahui sebenarnya berbeda dengan skincare ya, dengan skincare produk. Kalau kosmetik tujuannya sesuai definisinya yaitu hanya untuk em, beberapa hal ya seperti mempercantik dan sebagainya, tetapi tidak mengobati atau mengganti fisiologi dari tubuh gitu ya. Beda dengan beda dengan produk skincare. Nah, kalau kombinasinya kalian juga sudah tahu istilahnya disebut dengan cosmeceutical. Nah, di sini kita fokus pada produk kosmetik dekoratif, yaitu makeup ya nama lainnya. Nah, tujuannya apa? Untuk meningkatkan ketertarikan. Jadi untuk meningkatkan penampilan kita, bagaimana supaya lebih menarik ya. Dan selain itu juga ada yang memiliki efek melindungi terhadap kulit, tapi tidak semuanya ya. Nah, sekarang itu rata-rata orang menggunakan makeup tujuannya supaya mendapatkan ini ya natural look. Jadi makeup no makeup. Jadi kayak semacam tidak makeup tapi sebenarnya kita menggunakan makeup ya. Harapannya supaya kita terlihat lebih cantik, kemudian lebih muda seperti itu. Dan kemudian untuk diri kita sendiri itu ada stimulasi psikologi ya. Jadi harapannya kalau misalkan kita sudah menggunakan makeup, tentunya kan kita akan merasa puas dan lebih percaya diri seperti itu. Nah, ini adalah beberapa produk makeup atau kosmetik dekoratif pada bagian wajah. Saya hanya menyebutkan beberapa saja ya. Misalkan di sini fokus ke face product ya, ke wajah itu kita tahu ada face primer sebagai base ya sebelum kalian menggunakan makeup lainnya. Kemudian biasanya kalau mungkin yang cewek-cewek lebih paham ya, kita bisa menggunakan foundation untuk menutupi misalkan ada bagian yang tidak rata di dalam wajah kita itu kita bisa tutupi pakai foundation dan juga biasanya kita kombinasi dengan concealer seperti itu ya. Atau foundation ini juga digunakan untuk meningkatkan tone dari wajah kita gitu. Kemudian selain itu kita bisa menggunakan beberapa produk lainnya seperti bedak. Kemudian ada blush on. Blush on ini yang di pipi ya. Ini nama lainnya disebut dengan blusher juga. Kemudian ada bronzer. Bronzer itu mirip seperti contour powder ya. Jadi untuk apa ya? Shading semacam itu. Mungkin yang pria kalau kurang paham bisa tanya teman-temannya yang cewek ya. Kemudian ada highlighter biasanya untuk mengenhance atau meningkatkan apa ya eh, tekstur yang kita inginkan. Biasanya digunakan highlighter itu misalkan di hidung ya, jadi supaya kesannya hidungnya lebih mancung dan glowing bersinar seperti itu. Kemudian yang terakhir kita bisa menggunakan face mist. Face mist itu semacam kayak apa ya sebenarnya aerosol, jadi nanti bisa disemprotkan di wajah kita.
Kemudian ini untuk melembabkan biasanya face mist, dan juga ada face makeup setting spray. Jadi setelah semua makeup nanti disetting gitu ya, jadi disemprot. Nanti harapannya biar nggak mudah luntur seperti itu. Itu yang untuk face product. Nah, selain itu tentunya juga kita harus mendekor. Jadi kasarnya kan dekor ya, kosmetik dekoratif berarti untuk dekor. Nah, kita mendekor misalkan bagian mata, kita bisa menggunakan eye primer sebagai base juga, kemudian eyeshadow untuk memberi warna, kemudian maskara itu kita gunakan ini ya untuk melentikkan bulu mata, kemudian ada eyebrow itu pensil alis ya, kemudian eyeliner itu untuk menegaskan bentuk mata seperti itu. Kemudian ada lip product, ini ada lipstick, balm, glow tint. Saya rasa kalau yang wanita pasti sudah hafal banget ya, yang cowok mungkin belum tahu. Kalau lipstick itu yang seperti biasa, yang dipakai biasa orang-orang gitu, jadi biasanya gampang hilang. Kemudian ada lip balm itu sebagai pelembab. Lip gloss itu nanti efeknya bisa glossy seperti mbaknya ini. Kemudian ada lip tint, tint itu beda teksturnya dengan lipstick, jadi lebih gimana ya ngomongnya, eh kayak semacam tinta gitu ya Dek. Jadi kalau dipakai itu tapi memberikan warna. Kemudian ada lagi sebenarnya lip cream. Jadi lipstick apa? Sorry, pewarna bibir yang bentuknya krim. Nah itu biasanya kita menggunakan itu belakangan ini kebanyakan. Oke, kita fokus ke yang pertama yaitu face product. Nah di sini em, ada beberapa yang saya bahas. Yang pertama adalah foundation ya. Foundation ini seperti kita ketahui ada yang bentuknya liquid, ada yang bentuknya powder, dan juga ada bentuknya yang compact. Nanti saya akan lebih fokus pada yang liquid ya. Nah, untuk foundation liquid itu secara umum bentuknya adalah emulsi. Jadi krim ya, tapi bukan sekental krim yang biasa untuk obat itu, melainkan lebih cair ya teksturnya. Emulsinya ini tipenya ada oil in water atau water in oil, dan sekarang itu paling banyak yang dikembangkan adalah water in oil karena lebih bersifat water resistant. Kalau misalkan oil in water ini lebih cocok untuk orang yang memiliki kulit jenisnya berminyak ya. Oke, selanjutnya adalah powder. Nah, jadi kita tahu sebenarnya bedak. Jadi yang bentuknya bedak itu tidak hanya bedak biasa, melainkan ada juga yang foundation dibentuknya dalam bentuk bedak gitu ya. Jadi efeknya sama. Kalau bedak biasa mungkin ya kalian mungkin tahu ya kayak misalnya bedak bayi atau bagaimana ya, paling hanya untuk apa supaya menyerap minyak, jadi nggak begitu yang kinclong banget gitu ya kalau dipakai di muka. Tapi kalau misalkan foundation ini beda, jadi memberikan efek apa ya, mewarnai gitu. Jadi bisa meningkatkan tone kulit. Mungkin bisa jadi lebih putih atau dan sebagainya sesuai dari shade yang kita pilih. Nah, itu jenisnya ada dua, ada yang loose dan juga compact. Nanti di belakang akan dijelasin bedanya. Nah, kemudian ada juga yang compact foundation ya. Ini bentuknya seperti ini. Oke, yang pertama dulu ya, yang liquid foundation. Nah, ini mungkin buat cowok-cowok yang belum tahu, ini istilahnya kayak shade ya. Jadi kita memilih mau yang mana warnanya, itu kita sebut dengan shade ya. Shade. Nah, ini kita sesuaikan dengan tone kulit kita, jangan sampai terlalu putih atau terlalu gelap. Nah, kemudian untuk foundation kita tahu tadi jenisnya ada dua ya, ada oil in water dan water in oil. Oil in water sesuai namanya itu paling banyak tentunya fase eksternal, yaitu fase air ya. Fase air bisa sampai 50 sampai 60%. Nah, karakteristiknya karena ini oil in water, sorry, berarti waternya yang paling dominan, tentunya lebih cepat kering, kemudian coverage atau kemampuan untuk menutupi, misal ya kita punya dark spot atau um, bagian kulit yang gelap seperti itu, misalkan bekas jerawat atau bekas apa yang lainnya. Nah, kalau kita menggunakan foundation yang tipe oil in water itu nanti kurang bisa untuk menutupi dark spot itu seperti itu. Nah, kemudian ini lebih cocok untuk tipe kulit yang berminyak ya, karena ya udah kulit kita oily, jangan sampai kita pakai produk yang malah banyak oilnya juga ya, takutnya nanti tambah kelihatan kinclong sekali gitu.
Nah, kemudian untuk jenis water in oil berarti kebalikannya ya, paling banyak adalah fase minyaknya. Nah, di sini juga bisa di foundation ini bisa kita tambahkan beberapa eksipien lainnya seperti UV filter, terus juga pelembab dan sebagainya. Kemudian karakteristik dari foundation water in oil di sini tidak cepat kering ya karena basicnya itu adalah oil. Kemudian coveragenya ini lebih um, mantul ya, lebih tinggi dibandingkan yang oil and water, dan juga sebenarnya ini lebih cocok untuk kulit yang kering atau ya kulit normal gitu ya. Dan di sini sistemnya lebih stabil dibandingkan yang oil and water. Kemudian ini ada compact foundation, jadi intinya adalah sama kayak tadi, tapi bedanya di sini di compact. Compact itu artinya di press seperti ini ya. Nah ini agak susah diproduksi, tapi praktis makainya nggak perlu ribet kayak tadi, dan coveragenya biasanya lebih lama. Tapi ini tergantung sih dari masing-masing merek juga bisa beda gitu. Kemudian untuk yang powder, di sini ada istilah loose ya. Jadi buat yang cowok-cowok belum tahu, ini istilahnya loose powder. Kalau yang compact seperti ini. Jadi kalau yang loose tuh kayak serbuk gitu ya. Kalau yang compact ya sudah di-press seperti itu. Nah, loose powder ini kita bisa tambahkan binder atau bisa juga tidak menggunakan binder. Jadi makanya kalau kita pakai foundation yang loose itu biasanya tidak begitu lama, nggak seawet kita pakai yang jenis lainnya. Nah, sini untuk compact powder, ini jenisnya ada macam-macam, ada finishing powder, ada powder foundation, dan two-way cakes. Mungkin yang cewek-cewek lebih paham ya di sini. Kalau finishing powder ini hanya untuk apa ya? Kalau sudah selesai habis pakai foundation kayak apa ya? eh, untuk membuat layer setelah itu gitu. Jadi bukan bukan main untuk foundationnya. Kalau powder foundation sama, jadi kayak foundation tapi bentuknya powder, terus tapi di dalam bentuk compact. Kemudian sorry bukan compact, yang compact tadi ya. Kemudian ini ada two-way cake. Jadi two-way cake itu mirip-mirip dengan foundation. Nah, nanti mungkin PR-nya kalian mencari ya, apa bedanya powder foundation dan juga two-way cake. Kemudian untuk ini secara umum ya, seperti yang saya bilang, kalau oil in water, water jadi bagus buat tipe kulit yang berminyak. Kalau misalkan water in oil itu bagus untuk kulit yang kering. Kalau normal mah bisa semuanya. Kemudian ada khusus yang oil free, itu untuk yang sangat berminyak. Kemudian ada yang water free. Water free itu biasanya untuk yang sangat kering gitu ya. Dan juga ada yang memiliki bekas luka atau butuh teknik kamuflase. Kamuflase itu seperti itu ya, apa kayak penambahan concealer dan sebagainya. Jadi kita menutupi bagian yang kurang sempurna dari wajah kita begitu kasarannya seperti itu ya. Dan ini introduction untuk pigmen dan mineral. Jadi intinya untuk memberi warna itu beda-beda ya bahan yang kita gunakan. Seperti misalkan kalian mau bikin warna putih, kalian bisa pakai titanium dioxide, kemudian talc, kemudian ada jenis pigmennya ini misalkan mica. Nah, mica ini jenisnya macam-macam lagi. Nanti kalian bisa cari sesuai dengan kalian mau bikin apa seperti itu. Ada juga yang berwarna. Yang berwarna ini paling sering sih iron oxide. Kemudian bisa juga kombinasi iron oxide dan mica. Dan ini yang paling sering itu misalkan kita pakai bahan tambahan ya, bisa berupa vitamin atau UV filter atau moisturizing agent. Kemudian kita bisa tambahkan silikon. Di sini ada juga mineral. Nah, kemampuan foundation untuk mengcover apa ya, coveragenya itu disesuaikan dari bahan-bahan yang kita pilih ini. Nah, kemudian ini jenis-jenis apa ya, jenis-jenis produk sebenarnya tidak hanya foundation. Kalian bisa lihat apa tujuannya. Jadi masing-masing produk ini tujuannya untuk apa begitu. Saya fokus ke foundation liquid. Jadi seperti kita ketahui, itu kebanyakan bentuknya adalah emulsi, baik oil and water maupun water and oil. Nah, kemudian juga ada istilah disebutnya sistem emulsifikasi anionik dan kationik. Coba kalian cari bedanya apa sih sebenarnya. Kemudian
Ada juga istilah sekarang water in silicone, jadi kita menggunakan silikon. Lalu di sini ini bisa dibaca ya teknisnya ya. Saya cuma baca yang saya highlight aja. Ini ada beberapa requirement atau syarat ya, kriteria yang disebut foundation yang bagus. Foundation liquid yang bagus tuh bagaimana gitu. Misalkan kayak mudah disebar, makanya nanti harus ada uji daya sebar. Kemudian memiliki coverage yang rata gitu ya, jangan sampai belonteng-belonteng. Kemudian mudah kering. Jadi kalau udah dipakai ya biar cepet, pengennya cepet kering seperti itu. Terus good skin feel, jangan sampai dipakai terus ternyata kayak kerasa keras. Dan all day lasting kan ini harapan semua orang ya, tentunya pengen yang sempurna, harapannya kita pakai pagi masih uh, apa tetap bagus sampai sore misalkan seperti itu. Kemudian ini color staying constant during wear. Misalkan kalian mau wudhu atau mau apa cuci muka itu harapannya masih tetap. Kemudian apa ya matte ya. Matte itu tergantung sini masing-masing orang beda ya. Ada pengennya yang efek akhirnya tuh glowing seperti itu, kinclong, atau yang matte ya. Jadi nggak kelihatan begitu glowing ya. Kemudian ini adalah isi dari foundation. Ini jenis excipientnya ya. Ada emollient oil, emulsifier, humectant, pigment, eh, dan lain-lain, preservatif. Intinya sama seperti bikin emulsi pada umumnya. Nah, nanti saya akan memberi contoh untuk formula ya. Oke, yang pertama dulu. Jadi ini adalah foundation berupa emulsi, sistemnya oil in water, tapi yang anionic nanti. Kalian cari apa artinya anionic di sini. Nah, ini emulsi jenis ini itu sangat sering ya digunakan dan mudah untuk diproduksi. Oke, kita lihat ini ada formulanya, kemudian ada metode pembuatan, nanti detailnya kalian bisa baca-baca lagi. Nah, di sini yang diperhatikan ini ada jenisnya, ada oil phase, kemudian ada pigment, ada water phase, dan juga tambahan ya di bawah. Nah, tahapnya, kalau kita lihat formula ini ya, yang pertama, sebenarnya ada banyak formula deh nanti, jadi ini saya nggak begitu detail jelasnya. Yang pertama, kita blend, kita campur, kita mill itu kita ayak ya, si pigment yang ada di B, komponen B, kemudian kita cek dengan standar sampel. Jadi harapannya setiap batch itu harus sama hasilnya. Oke, setelah itu kalau sudah kita campur nih pigmennya semuanya, kita tambahkan lecithin. Lecithin, mana lecithin? Nanti kita tambahkan lecithin ke air. Jadi lecithin kita tambahkan ke air ya. Sorry. Lecithin ke air, ini tahap C ya. Kemudian kita tambahkan TEA, CMC, kemudian magnesium aluminium silikat. Nah, nanti kalian PR-nya cari ya, ini tuh apa sebenarnya fungsinya. Tapi harusnya kalian udah tahu lah ya, udah sering dipakai. Intinya kita mix semua yang fase air, kemudian setelah itu kita dispersikan pigmen. Nah, jadi yang B itu kita masukkan ke dalam C, kemudian kita panaskan dengan pengadukan dan kita campur dengan oil phase di A. Nah, ini perlu diingat kalau kita bikin emulsi tentunya harus sama ya. Ini nanti suhunya antara yang oil dan juga yang water. Jadi tadi ini yang tahap 4 kan berhenti dulu. Kemudian kita campur yang ini dulu. Yang fase A kita campur dulu. Kemudian jika sudah homogen dua-duanya, kita kita pertahankan suhunya di 75 ya. Kemudian kita masukkan karena ini oil and water. Jadi yang oilnya A-nya kita campur ke fase C tadi. Oke. Kemudian dengan pengadukan ya tentunya. Selanjutnya kita campur hingga kelihatannya sudah homogen, sudah smooth hasilnya. Kemudian proses emulsifikasinya sudah selesai. Kemudian kita kalau sudah kan biasanya kita turunkan suhunya, kemudian kita turunkan kecepatannya biasanya, kemudian kita tambahkan ini, ya Allah sorry, kebet banyak ya. Nah, sebentar tadi sampai mana? Sorry. Selanjutnya kita tambahkan preservatif
Ya, pengawet propilen glikol itu bukan tambahkan ya, kita larutkan kedua bahan ini, kemudian kita larutkan di campuran tadi. Kemudian terakhir kita tambahkan pewangi, kemudian kita mix sampai homogen. Kemudian jangan lupa kita cek lagi colornya sudah sama apa enggak seperti yang sebelumnya. Nah, ini ada si chapter something, nanti saya akan attach juga e-booknya ya, kalau misalkan kalian lebih interest baca lebih detail bisa dibaca e-booknya seperti itu. Kemudian kalau misalnya oke, kita tunggu sampai dingin ya. Ya enggak, maksudnya bukan dingin, tidak panas gitu. Kemudian kita masukkan ke dalam kemasan. Itu contoh yang emulsi water in oil ya. Kemudian ini, kok water in oil? Oil in water kebalik. Nah, selanjutnya adalah water in silicone. Nah, ini bentuknya krim. Jadi ada fase silikon, dan juga ada fase air. Yang pertama kita lakukan, nah, kita dispersikan pigmen pada ini, terus beeswax ini. Intinya adalah semua ini, fase silikon ini kita jadikan satu. Kemudian kita panaskan dengan suhu 50 derajat. Kemudian kita di samping itu kita melarutkan fase air ya. Jadi di sini ada NaCl. Kemudian dengan air dan preservatif kita mix. Kemudian suhunya juga harus dipastikan sama. Kita campur water in silicon ya tadi ya. Jadi kita campur B ke A. Nah, water ke silikon, kemudian tetap diaduk. Habis itu kan ini pelan-pelan nambahnya. Jadi kalau sepertiganya yang udah kita tambahkan, kita bisa sambil naikkan ya kecepatannya. Kemudian kalau sudah intinya kan kita biarkan dingin ya, itu lama-lama kan akan mengental ya. Kemudian kita hentikan jika sudah mencapai viskositas yang kita inginkan. Nah, di sini untuk pigmennya itu tidak bisa digunakan yang pigmen yang biasa. Jadi biasanya pigmennya ini kita masukkan ke dalam fase silikon gitu. Ini ya fase silikon atau oil. Jadi nanti jenis pigmennya ini juga yang bisa larut dalam silikon. Oke, selanjutnya ini yang terakhir itu adalah foundation yang kationik. Kalau tadi ionik, ini kation. Sama emulsi juga. Ini ada fase air, fase minyak, kemudian ada pigmen, filler ya, kemudian tambahan lainnya. Prosedurnya yang pertama kita mix fase ini dulu. Apa sih? Titanium, iron oxide, talc in the water and glycerin. Jadi intinya kita campur semua fase airnya sama pigmen, filler. Nah, kalian bisa lihat di sini ada juga fungsinya ya, bisa dilihat fungsinya apa. Dan ini suhunya 75 derajat sama seperti yang pertama tadi. Kemudian kita mix yang oil phase. Nah, kita mix, suhunya sama. Kita tambahkan preservatif. Nah, ini lihat dulu preservatifnya ini larutnya di mana, di fase air atau fase minyak. Kemudian kita karena ini water in oil ya, jadi kita masukin yang fase water ke oil ya. Ini water dimasukkan ke oil. Kalau tadi kan oil in water. Kemudian seperti biasa kita hentikan jika sudah selesai proses emulsifikasi. Kita turunkan kecepatannya, kita turunkan suhunya, kita tambahkan pewangi. Kalau misalkan temperaturnya sudah di bawah 35 derajat, dan jangan lupa kita lakukan pengecekan ya apakah warnanya sudah sesuai. Oh ya, itu saja untuk yang face product saya ngasih contohnya yang foundation. Nah, tapi nanti saya akan share e-booknya. Jika kalian penasaran itu ada masih banyak yang lainnya, ada kayak face powder, kemudian apa lagi ya, bronzer, blush on, kayaknya ada juga. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan untuk yang lip product ya, untuk bibir. Jadi ini sengaja saya kasih tulisannya banyak, jadi biar kalian bisa membaca sendiri juga. Intinya adalah yang kita inginkan itu mirip-mirip kayak tadi ya, jadi supaya hasilnya halus, dipakainya halus, nggak gerenjel gitu. Tapi jangan sampai kayak berminyak, kemudian sebaiknya nempel baik di bibir. Jadi kita kan nggak pengen yang transfer. Jadi kalau misalkan kalian makan sesuatu, hilang lipstiknya. Kita nggak pengen seperti itu. Dan juga saat kalian minum gitu ya,
warnanya harus sama antara satu batch dan lainnya. Kemudian tidak ini apa and not smear, jadi nggak gampang bleber gitu ya. Nah, kemudian ini kalau bisa tetap di bibir, jangan sampai transfer ke yang lainnya seperti yang saya bilang tadi. So kalian minum, hilang dari bibir, ternyata nempel di uh, gelas seperti itu. Atau kalau kalian pakai masker, nempel di masker. Nah, itu kan sebenarnya ya kita jadi rugi ya, jadi hilang di bibir kita. Kemudian, nah kalau lipstick itu sebaiknya ini ya, tidak gampang uh, patah seperti itu. Kemudian free blemish, kemudian jangan sampai ada kecacatan, nanti di belakang ada contoh gambar defect dari lipstick ya. Kemudian apa yang penting ya, harusnya kalau misalnya ada perubahan temperatur itu tidak jadi bleber gitu lipstiknya. Makanya perlu dilakukan uji stabilitas ya untuk penyimpanan dari sediaan itu sendiri. Nah, untuk bahan-bahan lip product kita secara umum ya, ini secara umum detailnya ada di e-book kita. Nanti kalau kalian mau baca, yang pertama ada oil, minyak ya, ada wax, kemudian ada pewarna dan juga tambahan lainnya. Kalau oil itu banyak banget yang sering dipakai tuh castor oil. Kalau misalkan wax itu jenisnya banyak ya, ada yang mineral, kemudian ada yang vegetable, jadi dari um, apa tumbuh-tumbuhan ya, seperti kayak avocado oil, terus apa soybean oil dan sebagainya. Ada juga yang sering dipakai sih pastinya parafin ya, microcrystalline juga sering. Nanti di belakang ada contoh formulanya. Kemudian color ini banyak banget, ada DNC red nomor berapa itu banyak sekali. Ada juga iron oxide sama seperti tadi, titanium juga. Jadi tergantung kalian mau bikin warna apa. Kemudian bahan tambahan seperti antioksidan, BHA, BHT, vitamin E dan sebagainya, ada pengawet, moisturizer, protektor, UV protektor, film forming agent, pigmen yang spesifik untuk apa? Maksudnya pigmennya ini beda dengan pigmen yang di color itu biasa ya. Jadi kayak misalnya tadi yang spesifik uh, terhadap silikon tadi ya contohnya. Itu silikon wax, kemudian ada volatil silikon. Jadi ini adalah contoh-contoh excipient pada bibir. Nah, ini contoh lainnya, kalian bisa baca aja nih detailnya. Saya skip aja ya, saya langsung ke contoh formula. Nah, ini misal kita mau bikin lipstick. Yang pertama kita lakukan, kita adalah mencampur wax, paraben, berarti pengawet ya, ester dan castor oil. Jadi oil, wax, pengawet kita campur semua di sini. Ada antioksidan juga. Oke, sudah dicampur. Habis itu selanjutnya ini ada pigmen pasta. Jadi kita seharusnya kita mencampur sendiri dulu ini si pewarna ini kita campur sendiri, kemudian kita gabungkan ya di situ. Selanjutnya kita lihat apakah sudah sesuai dengan warna yang kita inginkan. Selanjutnya kita tambahkan dari pewangi, kemudian kita campur lagi. Kalau sudah selesai baru kita masukin ke dalam cetakan. Dan ya sudah selesai ya, diberi label dan disimpan sebagainya. Oh ya, ini sebentar, ini ada istilah inci. Ini adalah nama formalnya ya. Seperti kalau kalian tahu senyawa kimia kan ada nama EUPAC. Nah, ini nama internasionalnya yang dipakai buat kosmetik. Jadi kalau ada inci ya artinya itu. Dan ini contoh formula lainnya dan kegunaannya nanti bisa dilihat pembuatannya ya. Ini saya akan menjelaskan secara umum ya. Yang pertama, kita bisa menggiling pigmennya. Jadi pigmen itu bisa digiring, nanti ada gambarnya. Bisa kita buat dalam bentuk pasta ya, tadi berupa lempengan. Kemudian emollient, wax, oil, dan sebagainya kita bisa campur sendiri. Kita bisa tambahkan pears dan juga sebentar. Sorry, ini dicampur dulu. Jadi yang pigmen tadi dicampur dengan basis, kemudian kita tambahkan dengan pears. Pears itu kayak memberikan efek shimmering gitu ya. Kemudian kita tambahkan dengan bahan-bahan lainnya. Tadi kan contohnya, tadi ada kita tambahkan pewangi ya. Nah, untuk pengawet bisa pengawet antioksidan bisa tambahkan di akhir atau di awal.
kita aduk sampai mencapai konsistensi dan warna yang kita inginkan, kemudian ya sudah selesai kita cetak. Nah, ini contoh ya, contoh gambar. Jadi ini campur oilnya dulu, kemudian ini tambah oil, tambah wax dan sebagainya sampai homogen. Kemudian kita campur. Nah, di satu sisi kita juga mencampur pewarna itu, kita bikin jadi lempengan, terus kemudian kita campur mereka nih sampai mencapai konsistensi yang kita inginkan. Kita isi ke tray-nya ini, ke pencetaknya. Kemudian ini kan caranya gini deh, ini diisi, terus nanti itu dibalik ya. Jadi habis diisi, kemudian ditaruh batangnya itu, kemudian nanti dibalik sehingga nanti keluar nih lipstiknya seperti ini. Kemudian kita lakukan IPC. Nah, salah satunya misalkan kekerasan ya. Jadi kita berikan beban tertentu, kita lihat. Ini juga kalau ini dilihat titik leburnya berapa seperti itu. Kemudian kita packing, tutupnya sudah jadi seperti itu. Ini evaluasinya macam-macam. Tadi yang saya bilang ada penentuan titik lelehnya ya. Kemudian ada kekerasan. Terus ini jenisnya yang mana, viskositasnya. Kemudian ada mikrobiologi, stabilitas. Nah, ini terutama terhadap suhu ya, suhu. Ini saya salah nulis, ini oksidasi. Kemudian ada skin iritasi dan juga ada pH. Jadi jangan sampai semua orang yang pakai produk kita itu tiba-tiba bisa iritasi gitu ya. Jangan sampai nanti bibirnya jadi besar dan sebagainya. Kita kan nggak pengen. Nah, ini adalah beberapa permasalahan pada produk lipstick. Nah, kita bisa lihat di sini nih aerasi, kemudian ini leathering bentuknya seperti ini. Terus chipping, mirip kayak tablet ya. Kemudian ada deformasi, perubahan bentuk, terus cratering, jadi kayak ada lubang-lubangnya itu, kemudian streaking. Nah, ini mungkin pada saat masuknya itu kena sesuatu gitu ya, jadinya gores-gores seperti itu. Dan ada sweating, terus tiba-tiba kayak ngeluarin oil. Biasanya ini mungkin saat nyampurnya itu suhunya belum tepat ya, sehingga nih oilnya bisa keluar. Kemudian ada mushy failure, ini maksudnya gagal banget sampai patah seperti itu. Dan ini ada steam. Ya, itu adalah contoh-contoh produk lipstick ya. Defeknya apa? Kemudian kita coba ke lip gloss. Nah, lip gloss ini lip gloss ini caranya, ini belum saya warna-warna ternyata ya. Intinya gampang banget. Ini kita campur semua, kemudian kita cek colornya, kemudian sudah selesai seperti itu. Nah, ini mungkin kalian PR-nya adalah coba kalian lihat fungsi dari beberapa eksipien ini yang beda mana sih antara bikin lip gloss dan juga bikin lipstick seperti itu. Nah, ini kalau kalian lihat ada tanda seperti ini nih artinya ini ya, nanti dibaca keterangannya. Kalau yang bintang ini artinya berarti ini merek ya, merek namanya Timiron, itu isinya adalah nika dan titanium dioxide seperti itu. Ini nggak usah saya jelasin, lupa saya hapus, sorry. Kemudian ada A product. Ini A product, ada eyeshadow yang dipakainya itu ya di kelopak mata, jadi untuk memberikan warna macam-macam. Kemudian ada maskara ini untuk melentikkan, kemudian ada eyeliner untuk memberi batasan pada mata supaya lebih tegas ya kelihatannya. Kemudian ada eyebrow pencil, jadi ini pensil alis ya untuk membentuk karakter sebenarnya, karakter dari wajah kita, dan juga bagi yang alisnya sedikit itu bisa pakai itu, bulu alis maksudnya. Nah, ini kita bahas yang pertama dulu yaitu eyeshadow. Eyeshadow itu ini ada beberapa requirement, bisa dibaca detailnya. Intinya adalah kita pengen gampang dipakai, terus nggak gampang bleber, kemudian tahan lama, dan juga sebenarnya ada di luar itu ya. Jangan sampai kita pengennya, mungkin ini cewek tahu istilahnya, kita pengennya pigmented. Jadi maksudnya tetap nempel di kelopak mata, jadi nggak gampang hilang. Dan juga saat dipakai itu nggak yang kayak serbuknya tuh nggak yang keluar-keluar gitu, jangan sampai malah masuk ke dalam mata seperti itu. Kemudian ini jangan sampai greasing ya, jangan sampai kayak berminyak gitu, kesannya kayak norak gitu ya, jangan sampai ngejreng. Kemudian yang pentingnya adalah microbiological, jadi kita harus cek bakterinya, karena
ada banyak kasus ya kalau misalnya kita pakai sesuatu di mata kan sensitif, kita pakai bahan di situ malah matanya bengkak seperti itu ya. Mata dan bibir itu sangat sensitif. Oke, yang pertama ini yang akan saya beri contoh adalah press powder eyeshadow. Itu seperti tadi gambarnya. Jadi yang kita lakukan yang pertama adalah kita mencampur talek. Ini ya, nanti kalian lihat functionnya ya, utamanya seperti apa. Ada talek, ada stearat, kemudian ada pigmen, ya. Kemudian ada pengawet. Nah, di sini kita campur jadi satu. Nah, ini namanya ribbon blender itu seperti ini yang di bawah ya. Jadi kayak pita terus tapi ini blender gitu ya buat mixing. Kita campur, kemudian kita masukin ke dalam hammer mill. Hammer mill ini tujuannya untuk kayak fits mill, mungkin kalian pernah dengar ya di solid ya. Jadi untuk mengecilkan ukuran ya, kayak ayakan gitu. Jadi tujuannya ini supaya semuanya mendapatkan ukuran yang sama seperti itu. Kemudian kita kembalikan lagi ke ribbon blender dan juga kita tambahkan, nah ini liquid ester. Jadi kita harus ada kayak liquidnya ya dek, kayak untuk ngikatnya juga ya, supaya nanti kalau di press nggak yang apa ya, nggak yang langsung buyar gitu setelah kita pakai gitu. Jadi kita harus tambahin kayak bidernya ini, yaitu berupa liquid ester. Nih, liquid ester jenisnya apa bisa dicari. Kemudian kita lewatkan lagi ke hammer mill sampai semuanya sudah tercampur sempurna. Kemudian kita kembalikan lagi ke ribbon blender, emang agak ribet ya. Terus kita tambahkan yang terakhir, kita tambahkan ini ya, pearl ya. Jadi ini berupa Colonna Dark Blue sama Timiron. Ini merupakan merek ya. Ini warnanya biru sama dicampur ini kayak shimmering gitu. Apa ya istilahnya, kayak silver gitu deh. Jadi kalau kayak highlighter gitu ya. Kalau dicampur nanti agak-agak hasilnya tuh kayak ada efek shimmeringnya gitu kalau dipakai. Dan baru kita cetak ke tempatnya, kita press. Nah, ini contoh lainnya bisa dibaca sih. Ini nggak begitu saya jelasin. Intinya cara pakainya ini, cara buatnya kurang lebih sama seperti tadi. Jadi talek, stearat, terus pengawetnya, terus pewarnanya ini. Kalau ini pewarnanya dicampur di pertama ya. Ini kita campur, kemudian yang terakhir kalau sudah mix kita baru tambahkan ini ya bindernya itu. Kita spray sampai rata, udah deh kita langsung kompres. Kalau yang tadi kan pewarnanya terakhir. Nah, ini pewarna bisa ditambahkan di awal. Nah, ini apa saja pengujian yang kita bisa lakukan untuk menguji mutu. Yang pertama adalah dispersi dari pigmennya, sudah tercampur semua apa belum. Kemudian shade-nya sama apa enggak, harus sama loh dengan batch yang sebelumnya. Kemudian powder cake stability, jadi harus apa ya, harus kuat ya, enggak yang keras banget tapi enggak yang rapuh banget gitu. Jangan sampai saat didistribusi sudah pas dibuka sudah keluar dari paletnya gitu ya. Nah, kemudian dari stability ini juga kita bisa lihat apakah ini kurang binder apa tidak. Sama seperti bikin sediaan tablet ya, cuma kan tablet keras ya. Gitu. Kalau misalkan kurang kita bisa tambahkan, kalau misalkan kelebihan kita bisa kurangi. Kemudian ada bulk density juga, karena kan ini kaitannya dengan kompresi ya. Terus juga mikrobiologi. Nah, selanjutnya adalah cream eyeshadow. Jadi tadi ada yang press ya. Press, powder, ini yang cream eyeshadow. Isinya ada macam-macam kategorinya, ada solvent atau pelarut yang volatil tentunya ya. Kemudian ada wax, emollient, terus ada gelans atau gelling agent, pewarna, filler, dan lain-lain gitu. Nah, ini contohnya. Yang pertama kita dispersikan pigmen ke dalam petroleum jelly sama isopropyl methystate. Kalian bisa cari fungsinya untuk apa. Setelah kita campur, kita mill, kemudian kita tambahin bahan lainnya, kita tambahin wax ya. Terus sudah deh, pada suhu tertentu kita mix, kemudian kita masukin ke dalam cetakan. Nah, tapi cream eyeshadow ini sebenarnya tidak begitu banyak peminatnya ya dibandingkan yang tadi, yang press powder itu. Kemudian ini contoh lainnya, jadi ini ada komponen A, B, dan C. Ini masing-masing kita larutkan ya. Jadi kayak misalkan ini kita larutkan di pelarutnya. Kemudian propylen glikol ini juga sama kita larutkan.
Kemudian selanjutnya B kita masukkan ke A, lalu kita tambahkan pigmennya seperti itu. Ya bedanya yang ini krim, yang itu tadi powder ya. Kalau krim di sini kalau krim di sini biasanya ada penambahan emolien atau wax di situ, petrolatum. Nah, ini kenapa saya bingung kenapa ada ini ya? Kayaknya sudah saya hapus. Ini mungkin tambahan aja penjelasan tentang krim eyeshadow. Jadi krim eyeshadow ini biasanya bentuknya berupa oil and water. Kemudian intinya adalah pada krim eyeshadow ini ada penambahan film former. Kemudian tujuannya kita pengennya supaya mendapatkan bentar, ini kayaknya saya salah deh. Wah, ini saya salah tulis. Mohon maaf, ini nanti saya hapus ya. Ini saya baru nyadar kok aneh. Ternyata ini punyanya Maskara ya. Nanti ada di belakang berarti. Eh, selanjutnya adalah eyeshadow stick ya. Tadi eyeshadow ada yang powder, cream, dan stick. Kalau stick ini gampang cara bikinnya, semuanya dicampur, kemudian kita tambahkan dengan pigmen. Biasanya kan maunya efek shimmering gitu ya, kita tambahkan dengan pigmen yang pearl, yang efeknya shimmering seperti itu. Kemudian sudah kita masukkan ke dalam cetakan. Ini contoh ya, contoh ingredients yang ada di eyeshadow. Ini yang press. Nah, itu kalian harapan saya sih, mungkin nanti UTS-nya akan saya berikan tekom aja supaya kalian belajar identifikasi dari bahan-bahan ini tuh fungsinya untuk apa, seperti itu. Kemudian kita masuk ke maskara. Maskara tujuannya untuk melentikkan ya, untuk melentikkan. Ada warnanya, ada ketebalan tertentu, panjangnya tertentu gitu. Terus ada juga yang pengennya pakai maskara yang tidak berwarna. Jadi harapannya cuma biar lentik gitu, kayak kesannya nggak pakai apa-apa padahal pakai maskara yang colorless. Ini ada beberapa requirement-nya bisa dibaca di sini. Intinya adalah kita nggak pengen ada yang gumpal, kemudian kita nggak pengen smudge, jadi nggak pengen apa ya blobor gitu saat dipakai. Intinya kita pengennya habis dipakai ya sudah bagus hasilnya seperti itu, nggak gampang blobor, nggak apa tadi ya gumpal seperti itu. Dan ini baru penjelasannya. Mohon maaf tadi saya salah tulis bukannya kok aneh ya. Jadi kalau yang maskara itu ada bentuknya krim, itu ada film formernya. Jadi supaya mendapatkan uh, uh, apa hasil yang resisten ya, resisten terhadap air. Jadi nggak gampang tadi blobor seperti itu. Nah, film formernya apa? Ini jenisnya macam-macam, bisa dibaca. Kemudian tapi harus dicek juga ingredients lainnya kompatibel apa tidak, dan ingredients lain kira-kira menyebabkan ini apa enggak ya, apa menyebabkan hasil blobor itu apa enggak smudge-nya. Kemudian untuk pewarna ini biasanya dipakai adalah iron oxide karena kebanyakan adalah pengennya warna hitam atau brown ya, brown itu apa, coklat. Kemudian kalau mau bikin blue mascara bisa pakai warna fairy blue atau ultramarine. Nanti ada e-booknya kalau kalian mau baca lebih detail jenis-jenis warna bisa di situ. Nah, ini contoh pembuatan krim maskara. Jadi kita masukkan air ya ke dalam vessel, kemudian kita tambahkan lecithin, terus kita tambahkan pigmen. Kita campur hingga merata, baru kita tambahin hidroksi etil selulose, kemudian kita tambahkan EDTA dan juga film former. Film formernya terserah mau jenis yang mana. Kemudian kita panaskan sampai suhu 75 derajat Celcius. Lalu kita tambahkan bahan lainnya. Oh ya, sorry, sebelumnya ini ada water phase, ini ada oil phase ya, karena ini merupakan emulsi. Selanjutnya kita campurkan yang bagian itu tadi oil phase ya. Jadi sterik, beeswax, dan lain-lain kita mix jadi satu. Suhunya juga sama, 75 derajat ya. Ini maksud saya mix, saya salah nulis. Kemudian kita masukkan oil ke dalam water. Jadi kita masukin oil ke dalam water. Kemudian kalau sudah rata kita tambahin triethanolamin. Nah, kemudian kita mix sampai emulsifikasi oke. Kemudian suhunya diturunkan seperti tadi ya. Jadi kita tambahkan preservatif, baru kita turunkan lagi, kemudian kita masukin ke dalam wadah. Nah, ini penjelasan bentar ya, saya tuh kayaknya salah nulis. Ini kan krim maskara. Berarti setelah itu adalah waterproof maskara. Ini salah ya, sorry.
waterproof mascara. Jadi namanya aja waterproof, pengennya nggak ada air di dalam formulanya seperti itu. Dan kita menggunakan bahan yang tidak soluble di dalam air. Nah, kemudian solventnya juga pengennya volatil, jadi biar nggak ada komponen apa cair di situ. Nah, ini kita juga kita pilih film formernya itu yang memiliki titik leleh yang lebih tinggi. Karena kalau misalkan kita pakai yang rendah, yang low melting, ya nanti takutnya malah baru bentar kena suhu tinggi langsung bleber gitu ya. Nah, kemudian ini juga kita bisa tambahkan pengental aluminium seara juga bisa. Terus kita bisa tambahkan bahan-bahan lainnya. Ini sudah saya tandai. Langsung saja ke contoh ya. Nah, ini waterproof mascara. Yang pertama kita campurkan wax. Kemudian kita tambahkan pigmen peroxylika. Jadi pewarna-pewarna itu kita jadikan satu. Kemudian kita tambahkan film former. Nah, ini jenisnya macam-macam. Nah, ini misalkan pakainya PVP dan hexadecian. Tadi kan contohnya lain banyak ya, ada PVP, ada PVP campur lain-lain seperti itu. Kemudian ketika dua-duanya ini sudah homogen ya, kita tambahkan wax ke dalam solvent. Jadi tadi mana tadi? Ini belum nih. Nah, kita waxnya itu kita tambahkan ke solvent. Kemudian udah kita campur, sorry. Ini kan solventnya ada ini, ada pre-gel dan juga ini ya. Jadi kita campur situ. Kemudian kita campur semuanya. Kita pastikan kita turunkan suhunya. Terus sudah kita tes untuk uji kualitas seperti itu. Jangan lupa preservatifnya ditambah tadi ya, bareng sama polimer. Oke, tadi kita sudah bahas untuk eye itu ada eyeshadow dan juga maskara. Sekarang kita akan bahas eyeliner. Ini isinya sebenarnya kurang lebih mirip-mirip kok. Mirip-mirip, tapi beda hasilnya ya. Ini contoh pembuatannya ada air, kita tambahkan lecithin, propylene glycol, sama preservatif. Tentunya harus dilihat ya preservatifnya yang larut itu yang mana. Kemudian kita dispersikan pigment pearl. Kemudian kita tambahkan ini copolimer. Kita tambahkan copolimer. Kemudian yang terakhir trietanolamine. Nah, mungkin kalian ya saya baru mau ngasih tahu. Nah, ini udah ada ya fungsinya buat apa gitu. Jadi bisa menjawab sebenarnya tujuannya untuk apa sih ditambah trietanolamine dari tadi. Gitu ya. Oke, itu saja untuk produk makeup. Jadi mungkin sedikit saya ulangi. Jadi ada produk untuk wajah, untuk lip dan bibir dan juga untuk mata ya. Tadi masing-masing kita sudah lihat contoh formulanya. Mungkin tugas kalian adalah untuk lebih memperdalam ya. Itu excipientnya untuk apa? Kalau cara pembuatan kurang lebih sama seperti sediaan liquid semi solid pada biasanya. Oke, selanjutnya kita masuk ke skincare product. Nah, ini tidak begitu banyak saya jelasin, saya hanya ingin menunjukkan pada teman-teman semua, terutama yang cowok-cowok, mungkin harus tahu ya update sekarang seperti apa. Jadi kita tahu bahwa ada yang istilahnya Korean Tab 10 step skincare routine. Jadi orang Korea itu kalau misalnya pakai skincare tuh ada 10 step ya, sungguh ribet. Ini saya bedakan berdasarkan yang esensial sama yang ekstra, yang tambahan ya. Yang esensial sebenarnya ya, kita cukup kalau kita habis dari bepergian atau pakai makeup, kita cukup membersihkan. Kemudian eksfoliasi ini perlu tapi tidak perlu sering-sering ya, mungkin seminggu berapa kali. Kemudian habis pembersihan itu kita tambahi toner, kemudian kita pakai pelembab sama sunscreen. Itu aja sebenarnya yang penting. Tapi kalau di skincare Korea itu ada tahap-tahap lainnya yang panjang gitu ya, ada 10. Nah, itu bisa dengan penambahan essence, ada serum, ada sheet mask, ada eye cream, ada sleeping mask, dan lain-lain. Nah, saya akan menjelaskan untuk yang 10 step itu apa saja setelah ini. Tapi yang saya jelaskan ini bukan ini detailnya seperti apa, mekanismenya bagaimana, karena juga udah terbagi ya dalam beberapa materi kuliah. Mungkin saya akan memberikan contoh saja tipenya dan juga excipientnya apa saja. Mungkin kalau kalian tertarik, kalian bisa mencari ini fungsinya untuk apa ya sebenarnya. Yang pertama adalah cleanser. Cleanser itu yang sering dipakai bentuk balm dan juga bentuk foaming ya.
Tentunya ini kan tiap orang sukanya beda-beda, tapi ada juga yang pakai double ya. Jadi habis pakai balm terus pakai yang foaming cleanser, habis itu pakai micellar water gitu. Malah banyak gitu. Dipastikan biar nggak ada kotoran di wajah. Nah, ini kalian bisa lihat. Mungkin bisa belajar ya mengidentifikasi ini apa yang penting. Nah, ternyata kalian bisa lihat bahwa satu sediaan aja ini ekstraknya bisa banyak nih. Seperti itu. Nah, ya. Kemudian ini habis pakai cleanser ada istilah essence juga. Kayaknya saya ada yang kurang di sini. Toner kayaknya belum saya masukin, saya lupa. Habis toner biasanya orang-orang pakai essence. Nah, essence itu macam-macam ya. Ini yang paling terkenal nih harus tahu ya, makanya saya masukin di sini. SK2 Facial Treatment Essence. Ini adalah terkenal banget, jadi sebagai orang farmasi harus tahu ya. Itu isinya adalah Galactomyces ferment filtrate. Jadi dari bakteri jamur Galactomyces. Nah, itu sekarang banyak yang KW-nya gitu ya. Jadi sama-sama pakai Galactomyces tapi nggak sama hal ini. SK2 ini sediaan pertama kali menggunakan Pitera atau si Galactomyces tadi. Nah, contoh lainnya ini juga ada kan Saccharomyces, kemudian lain-lain gitu. Nah, kalian bisa lihat di sini kandungannya apa saja. Nanti belajar menganalisis ini isinya apa, fungsinya apa. Oh, ternyata saya ada toner, tapi saya kebalik letaknya ya. Toner itu ada hydrating toner dan juga exfoliating. Kalau hydrating berarti kan untuk melembabkan aja. Jadi, setelah kita cuci muka itu kan kita menghilangkan lipid-lipid yang ada di dalam ini ya, di dalam kulit kita. Jadi nggak hanya oilnya aja, melainkan lipid yang di kulit kita alami itu juga hilang gitu. Makanya kita harus kembaliin lagi, kita bisa tambahkan hydrating toner. Nah, ini contoh isinya hydrating toner aja sebanyak ini gitu ya. Kemudian contoh lainnya ada exfoliating toner. Jadi di sini ada kandungan exfoliatornya. Seperti AHA, BHA, PHA, saya yakin kalian juga sudah tahu ya. Kemudian ini serum. Serum ini tentunya biasanya memiliki apa ya? Zat aktif yang tujuannya apa ya? Memiliki tujuan atau efek tertentu gitu deh. Misalkan serum anti aging, anti jerawat, whitening dan lain-lain gitu ya. Jadi tergantung dari isinya apa. Kalau di sini misalkan contohnya minyak sombaimi ini dia klaimnya untuk repair serum. Jadi memperbaiki, berarti untuk memperbaiki tekstur yang tidak rata dan sebagainya. Nah, tentunya kalian harus juga cross check ada nggak sih komponennya yang diklaim ini untuk mengembalikan tadi barrier kulit itu. Nah, kalau ini dari namanya sebenarnya snail berarti kan lendir siput ditambah Drusilla. Zika itu adalah Centella, Centella asiatica atau pegagan. Nah, kita tahu kalau pegagan itu punya efek one healing yang bagus ya. Nah, tapi selain itu sebenarnya ada komponen lainnya. Kalian bisa lihat di sini ya. Oh, banyak ternyata ya. Jadi nggak cuma Centella asiatica, melainkan ada tambahan lainnya. Tapi yang di-highlight adalah salah satu itu aja. Nah, kemudian ada juga sunscreen. Kita tahu ada yang namanya organic sunscreen dan juga inorganic. Kalau organik berarti kan menyerap dari spektrum UV-nya, dari UV-nya dimasukin ke dalam kulit, dirubah ya. Kemudian kalau inorganik berarti menghalau supaya nggak masuk gitu. Nah, kalian bisa lihat di sini ada active ingredients dan juga inaktifnya. Aktifnya ini titanium zinc oxide merupakan jenis yang mineral ya atau inorganik. Kalau avobenzone, octihomo ini merupakan jenis yang organik atau chemical sunscreen. Kemudian ada masker, sebenarnya masker jenisnya macam-macam ya. Ada yang rinse off, yang dicuci, ada yang peel off, harus ditarik gitu. Kemudian ada sheet mask. Nah, kalau misalnya 10 step tadi, pakainya yang sheet mask ya. Sebenarnya prinsipnya sama aja nih, kayak semacam misal kalian pakai essence, terus kalian taruh di wajah gitu. Nah, tujuannya ada sheet masknya ini atau ada kapasnya itu ya untuk mempertahankan supaya lebih lama aja nempelnya seperti itu. Nah, kalian bisa lihat meskipun ini yang diklaim adalah tea tree, isinya ada macam-macam, ada centella, ada lain-lainnya juga gitu ya. Nah, makanya itulah yang membedakan antara satu merek dan merek lainnya. Ternyata nggak cuma pakai single ini aja, single zat aktif gitu. Kemudian ada moisturizer, kan juga sudah kuliah tahu ya kenapa pentingnya menggunakan moisturizer. Nah, ini contoh isinya. Nah, ini zat aktif utamanya adalah hyaluronic acid. Kemudian ada eksfoliator. Jadi ada yang menggunakan eksfoliator atau peeling ya, itu secara fisik maupun kimia ya.
kan sudah ada kuliahnya juga. Nah, ini contoh eksfoliator yang chemical ya. Ini ada BHA, BHA. Nah, ini dipakai sendiri. Jadi maksudnya boleh dipakai di rumah. Tapi sebenarnya untuk pemakaian peeling ini hati-hati karena ada orang yang sensitif ya. Jadi takutnya malah kebablasan jadi efek yang muncul efek yang tidak kita inginkan seperti itu. Oh ya, untuk ini diidentifikasi ya AHA yang masuk AHA itu yang mana, yang masuk BHA itu yang mana gitu ya. Kemudian ini ada eye cream biasanya digunakan di malam hari. Ini, nah keluar lagi nih galactomyces galactomyces ferment filtrate. Kalian bisa belajar dari ingredients ini apa saja seperti itu. Harapannya ya kalian bisa menjadi beauty blogger gitu ya. Jadi nggak perlu orang lain, nggak perlu kalian melihat video orang lain. Harapannya kalian sendiri bisa menjadi referensi untuk diri sendiri. Oke, itu saja kuliah hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.